Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita belajar bahasa Arab sambil mendalami isi kandungan Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu sebelumnya kita sudah mengawali kajian pada surah Ali Imran ayat 104, sudah sampai kepada belajar tentang terjemah dari potongan ayat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru, mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jamaah rahimakumullah, marilah kita dalami lebih jauh tentang hal ini. Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk diadakan suatu kelompok golongan untuk apa? Yad'una ilal khairi. Yang pertama adalah tugas dari kelompok golongan yang jadi kumpulan orang mempersatukan diri, berserikat, berkumpul. Untuk apa? Yad'una ilal khairi. Pertama adalah yad'una, menyeru, mengajak ilal khairi, kepada kebaikan. Jadi ada kajian tentang apa sih sebetulnya bedanya ada istilah al-khair yang dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai kebaikan. Kemudian kita ketemu juga al-ma'ruf yang diterjemahkan juga dengan kebaikan. Ada sisi pembeda antara kedua istilah itu. Jadi di beberapa literatur kita dapati penjelasan tentang bedanya. Jadi kalau al-khair itu kebaikan, bahkan di beberapa kitab tafsir diterjemahkan itu sebagai Islam. Jadi menyeru kepada Islam, mengajak kepada Islam. Karena memang di dalam Islam itu isinya adalah kebaikan semua, tidak ada keburukan di dalam Islam itu. Maka karena itu Islam, maka kemudian ada yang memaknai al-khair itu adalah kebaikan dalam bentuk universal. Jadi dalam bentuk umum. Nanti akan kita bandingkan dengan al-ma'ruf agar kita lebih mudah memahaminya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu juga kebaikan, tapi kebaikan yang apa? Kebaikan yang kontekstual, kebaikan yang sudah dilihat dari sisi lokal, itu namanya al-ma'ruf. Kalau tadi kan al-khair itu universal. Contoh yang disebut universal itu kejujuran, keadilan, itulah kebaikan universal. Nanti kalau al-ma'ruf itu sudah kita lihat dalam konteks kurun waktu tertentu, tempat tertentu, itu namanya al-ma'ruf. Jadi memerintahkan kepada yang ma'ruf. Bisa kita berikan contoh agar memudahkan pemahaman kita tentang beda al-khair dengan al-ma'ruf itu demikian. Umpamanya ada dua anak yang satu di perguruan tinggi, yang satu sekolah di SD. Nah, dua anak ini sama-sama perlu agar bisa sampai ke tempat dia belajar itu dengan cepat, dengan aman. Nah, sampai kepada tempat belajar, kalau yang mahasiswa itu ya di kampus, kalau yang SDMI di sekolahannya, di madrasahnya, itu adalah al-khair, kebaikan. Bisa tidak telat sampai ke sekolah itu kan kebaikan. Nah, kemudian untuk bisa sampai cepat dan selamat ke tempat belajarnya itu, di kampus atau di sekolahnya itu kan perlu alat transportasi. Lah, alat transportasi yang tepat apa? Bagi anak yang kuliah bisa jadi sepeda motor adalah alat yang tepat. Kalau anak yang baru tingkat SDMI, ya sepeda ontel yang tepat. Nah, maka tentang pilihannya sepeda motor dan sepeda ontel itu namanya al-ma'ruf itu. Jadi itu bedanya. Sampai di tempat tujuan tidak terlambat, tempat belajar yang tidak terlambat itu adalah al-khair. Sementara yang satu pakai sepeda motor, yang satu pakai sepeda ontel, itu adalah al-ma'ruf, karena sudah sesuai konteksnya masing-masing. Nah, kira-kira begitu. Maka perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat, golongan umat itu adalah yad'una ilal khairi. Kalau kepada Islam, kepada kebenaran yang universal itu kita sifatnya mengajak. Tetapi begitu sudah sampai kepada hal yang sifatnya teknis, itu diperintahkan untuk memerintah gitu. Jadi
untuk memilih sesuatu yang pas sesuai konteksnya, sesuai tempatnya, sesuai waktunya, itu diperintahkan, bukan hanya diseru tapi diperintahkan gitu. Karena itu sudah detail itu. Kalau untuk hal yang detail itu maka diperintahkan. Kalau yang universal itu diseru, diajak gitu. Kan beda, menyeru, mengajak dengan memerintahkan itu nilai tekannya berbeda. Menyeru, mengajak itu pilihan untuk ikut atau tidak, tapi begitu diperintah harus mau gitu. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Yang ketiga, tugas yang ketiga bagi umat yang mengelompokkan diri itu setelah menyeru kepada kebaikan universal, memerintahkan kepada kebaikan yang lokal, yang temporal, waktunya tertentu, yanhauna 'anil munkar, mencegah dari keburukan. Frase ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, itu adalah istilah yang sloganistis. Nah, jadi kenapa disebut sloganistis? Karena membuat orang tertarik gitu. Dalam ilmu balaghah itu namanya tibakus salbi. Tibakus salbi itu artinya menempatkan dua kalimat atau dua makna kata-kata yang terkumpul yang berkebalikan. Jadi kan memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Nah, itu kan berkebalikan. Kita kan dalam dunia bahasa Indonesia saja kita sering mendapati seperti itu kan. Slogan-slogan yang dibuat dengan membuat hal-hal yang berkebalikan. Wah, itu slogan-slogan kalau itu berkampanye atau menyampaikan sesuatu itu kan, kita akan meningkatkan kemakmuran sekaligus mengurangi kemiskinan. Nah, itu kan sebetulnya semodel dengan ini, tibakus salbi gitu. Nah, dalam Al-Quran terutama di potongan ayat ini ada sisi balaghah demikian itu. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Jadi itu ada tiga hal yang semestinya dilakukan oleh segolongan umat yang dia kumpulan dari orang-orang berkumpul menjadi satu. Yang pertama adalah menyeru kepada kebaikan, kepada Islam. Kemudian ya'muruna bil ma'rufi, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah dari yang mungkar, keburukan. Jamaah rahimakumullah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, memperjelas dari potongan ayat yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran al'afu minkum wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.